Di sini kami akan memperkenalkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik kepada adik-adik, di mana adik-adik diarahkan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang berjudul perubahan energi. Di sini yaitu adik-adik diarahkan untuk membentuk kelompok lebih dari 2 orang untuk membantu adik-adik dalam mengamati percobaan yang akan kita lakukan. Di mana langkah yang pertama yaitu buka handphone atau laptop masing-masing, di mana pastikan koneksi internet adik-adik berjalan dengan bagus. Kemudian klik link yang ada pada LKPD yang telah disediakan untuk masuk ke dalam simulasi. Nah, kita diarahkan kepada laman pad. Interactive simulation. Di sini seperti yang diarahkan, kemudian klik pada gambar pada intro untuk memulai simulasi dan akan muncul gambar berikut. Kita diarahkan untuk mengklik tombol berikut. Kita akan melihat tampilan seperti yang pada LKPD. Kemudian kita masuk pada percobaan yang pertama, yaitu dengan mencentang tanda bulatan merah seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk memunculkan alat pengukur simulasi. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengklik tanda pie chart, speed, grid untuk memunculkan tinggi dari lintasan skateboard, kemudian referensi height, di mana referensi height ini adalah jarak antara ujung lintasan satu kepada ujung lintasan kedua. Kemudian di sini juga ada grafik energi. Di sini ada energi kinetik, potensial, dan thermal. Di sini juga total dari energi sendiri. Pada LKPD kita diarahkan untuk memindahkan pemain skateboard ke atas lintasan selancar, kemudian melepaskan dan mengamati perubahan energi yang terjadi pada peselancar tersebut. Dan kita diarahkan untuk mengubah fraction ke posisi penuh untuk mengetahui seberapa lama pemain skateboard tersebut berhenti di dasar lintasan dan seberapa besar energi yang dihasilkan. Nah, kita diarahkan untuk mengklik friction ke posisi penuh dan mengarahkan pemain skateboard ke atas lintasan dan mengamati bagaimana perubahan energi yang terjadi kepada lintasan tersebut. Nah, di sini juga kita dituntut untuk mengamati kecepatan pada pemain skateboard tersebut, di mana kecepatan mempengaruhi energi kinetik ini, energi thermal sendiri, dan energi potensial. Di sini kita dapat menghitung seberapa lama pemain skateboard tersebut diam di bawah lintasan yang berbentuk. Nah, ini ada 10 detik, yaitu lama dari pemain skateboard untuk diam di bawah lintasan tersebut. Kemudian ini adik-adik masukkan ke dalam laporan, dan kemudian juga kecepatannya juga dapat adik-adik masukkan ke dalam laporan, dan juga perubahan energi yang terjadi sebelumnya. Kemudian kita diarahkan untuk beralih ke lintasan yang lainnya dengan mengklik opsi lintasan seperti yang terlihat dengan kotak merah pada gambar di bawah. Kita diarahkan untuk berganti lintasan ke lintasan yang berbentuk L, lintasan berbentuk W, dan lintasan lika-liku. Dan kemudian kita diarahkan untuk membuat kesimpulan dari perubahan energi dan perubahan kecepatan yang terjadi. Nah, kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu kita beralih ke laman mengukur dengan mengklik opsi measure yang ada di bawah laman pad seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Kita mengklik laman measure. Nah, di sini kita seperti
Yang pertama tadi kita mengklik pie chart, speed, grid, and reference age. Kemudian mengarahkan pemain skateboard ke papan lintasan dan mengukur titik-titik yang dihasilkan oleh pemain selancar tersebut dan mengamati perubahan energi yang terjadi dan besar energi yang terjadi pada lintasan skateboard. Nah, kemudian adik-adik dapat menjelaskan kesimpulan yang adik-adik dapat dari percobaan yang kedua tadi. Kemudian kita menuju ke percobaan yang ketiga, yaitu mengamati grafik. Pertama kita beralih ke laman grafik dengan mengklik posisi graf yang ada di laman graf. Kemudian lakukan yang sama, yaitu memposisikan selancar ke atas lintasan dan amati perubahan grafik yang terjadi. Nah, kita beralih ke laman graf dengan kita mengklik siklus tentang speed dan mengamati perubahan energi yang terjadi pada lintasan skateboard dan juga mengamati perubahan grafik yang terjadi. Kemudian grafik ini akan adik-adik gambarkan kepada laporan untuk laporan penelitian adik-adik. Nah, adik-adik dapat menggambarkan grafik lintasan. Nah, di sini ada sedikit penilaian, yaitu untuk mengukur kemampuan adik-adik seberapa besar sih pemahaman adik-adik tentang perubahan energi yang seperti yang dijelaskan seperti di atas tadi. Yang pertama yaitu analisis penyebab energi potensial lebih besar daripada energi kinetik pada saat skateboard berada di puncak lintasan. Kemudian simpulkan bagaimana gesekan mempengaruhi kecepatan skateboard dan bagaimana hal ini mempengaruhi perubahan energi pada lintasan yang berbeda. Kemudian yang terakhir, berikanlah kesimpulan kondisi di mana energi kinetik lebih besar dari energi potensial dan sebaliknya, dan jelaskan bagaimana kondisi yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian adik-adik. Adapun kesalahan dan ketidaksempurnaan pada materi kami mohon dimaklumi. Kami dari mahasiswa UNED mengucapkan terima kasih.